Mencintai sesama kadangkala tidak semudah itu. Perlu ada pengorbanan, perlu ada sesuatu yang kita usahakan secara sungguh. Tetapi walaupun tidak mudah karena itu bernilai, kita diajak untuk terus memperjuangkan yang terbaik. Dan cinta kasih itu tidak menuntut. Itulah sebabnya kenapa Yesus dalam bacaan Injil menegur orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi terus menuntut dari Yesus, meminta tanda, meminta ini, meminta itu. Tetapi Yesus mengajak kita sebagai umat beriman untuk tidak hanya meminta dari Tuhan, tetapi kita berpikir seperti Santo Cyrilius dan Methodius. Apa ya yang bisa kuberikan untuk Tuhan? Apa yang bisa kuberikan untuk sesamaku? Apa ya yang bisa kuberikan untuk pelayanan dan pekerjaan? Semoga saudari-saudara yang terkasih sepanjang hari ini belajar dari Santo Cyrilius dan Methodius, juga di dalam kita sama-sama memperingati hari kasih sayang ini, kita mampu mencintai sebagaimana Allah mencintai kita dengan cara mengasihi sesama melalui segala perbuatan dan tindakan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Romo, bruder, suster, opa, oma, ibu, bapak, rekan-rekan muda, saudari-saudara yang terkasih, baik yang berada di gereja maupun di tempat masing-masing, semuanya selamat pagi. Pada pagi hari ini bersama dengan seluruh gereja, kita merayakan peringatan wajib dari Santo Cyrilius dan Santo Methodius. Mari bersama-sama dengan sosok kedua orang kudus ini kita menimba inspirasi dari sabda Tuhan. Seraya bersama-sama kita berdoa untuk intensi perayaan Ekaristi pagi hari ini. Bersama dengan seluruh intensi dan harapan doa kita masing-masing, marilah terlebih dahulu kita menyesali dan mengakui segala dosa dan kelemahan kita, agar kita sungguh pantas dan layak di dalam perjamuan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa umat manusia, bangsa-bangsa Slavia telah Kau panggil kepada terang iman sejati dengan pewartaan dua orang bersaudara, Santo Cyrilius dan Santo Methodius. Bukalah hati kami juga bagi sabdamu, supaya kami memahami ajaranmu, menjadi umat yang rukun bersatu dan sehati mengakui iman yang benar. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang meraja bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian
janganlah berharap bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bila seorang saudara berada dalam keadaan yang rendah, baiklah ia bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Engkau baik dan murah hati, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Memang baik bahwa aku tertindas, supaya aku belajar memahami ketetapan-ketetapan-Mu. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil dan memang tepat, bahwa Engkau telah menyiksa aku. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini jalan kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, pada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, ada yang berbeda hari ini. Bahwa ketika saya dan Romo Danto misa bersama, kok yang mimpin bukan Romo Danto. Bukan Romo Danto suaranya lagi seret ya Ibu Bapak, tetapi karena salah satunya tanggal 14 Februari banyak orang merayakan hari Valentine atau hari kasih sayang. Dan saya mau menunjukkan kasih sayang saya karena saya pikir, wah selama ini kalau hari Senin enak juga ya, saya duduk santai, kemudian mendengarkan Romo Danto. Hari ini Romo Danto bisa duduk santai Romo ya. Tetapi tentu cinta kasih seperti itu di hari Valentine tanggal 14 ini ternyata disempurnakan juga penghayatannya sebagaimana kita memperingati dua orang kudus pada hari ini.
Santo Cyrilius dan Santo Methodius. Di dalam perjalanan hidup mereka, dua orang bersaudara ini punya cinta kasih dan perhatian yang sungguh besar kepada umat bangsa Slavia, wilayah Eropa Tengah agak ke timur. Dengan cara apa? Dengan cara sabda Tuhan yang waktu itu masih berbahasa Latin, kurang lebih seperti itu, diwartakan dengan bahasa setempat di sana, supaya banyak orang memahami sabda Tuhan yang ada di kitab suci. Awalnya gereja Roma menegur mereka berdua, tetapi kemudian dalam perjalanan waktu, justru kedua tokoh ini, Santo Cyrilius dan Santo Methodius, diangkat menjadi pelindung negara Eropa. Apa yang bisa kita timba inspirasinya dari dua tokoh ini? Bahwa ternyata ketika seseorang mencintai sesamanya, ia akan melakukan yang terbaik untuk mereka. Seperti misalnya di keluarga, di komunitas. Cinta kita kepada anggota keluarga dan anggota komunitas membuat kita sanggup berpikir apa yang hal terbaik bisa kulakukan untuk dirinya. Hal itu juga sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini. Dari bacaan pertama, melalui surat Yakobus kita melihat bahwa ternyata perjuangan kita untuk mengasihi sesama, perjuangan kita dalam hidup beriman, perjuangan kita untuk mengasihi Allah merupakan sesuatu yang bernilai. Kalaupun di situ terhadap ujian, kalaupun di situ terhadap tantangan, itu adalah cara kita untuk menjadi lebih sempurna. Mencintai sesama kadangkala tidak semudah itu. Perlu ada pengorbanan, perlu ada sesuatu yang kita usahakan secara sungguh. Tetapi walaupun tidak mudah karena itu bernilai, kita diajak untuk terus memperjuangkan yang terbaik. Dan cinta kasih itu tidak menuntut. Itulah sebabnya kenapa Yesus dalam bacaan Injil menegur orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi terus menuntut dari Yesus, meminta tanda, meminta ini, meminta itu. Tetapi Yesus mengajak kita sebagai umat beriman untuk tidak hanya meminta dari Tuhan, tetapi kita berpikir seperti Santo Cyrilius dan Methodius. Apa ya yang bisa kuberikan untuk Tuhan? Apa yang bisa kuberikan untuk sesamaku? Apa ya yang bisa kuberikan untuk pelayanan dan pekerjaan? Semoga saudari-saudara yang terkasih sepanjang hari ini belajar dari Santo Cyrilius dan Methodius, juga di dalam kita sama-sama memperingati hari kasih sayang ini, kita mampu mencintai sebagaimana Allah mencintai kita dengan cara mengasihi sesama melalui segala perbuatan dan tindakan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Pergilah ke seluruh dunia dan maklumkanlah Injil, aku besertamu setiap hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, Santo Cyrilius dan Methodius telah mewartakan iman dan meneguhkannya dengan jerih payah mereka. Semoga sakramen yang kami sambut ini menghidupkan iman itu dalam diri kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari sekarang kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Syukur kepada Allah.